Presiden Joko Widodo kembali memperpanjang pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis level 2, 3, dan 4 di sejumlah wilayah Jawa dan Bali mulai 10 hingga 16 Agustus 2021. Selama PPKM berbasis level yang diterapkan dalam 7 hari terakhir, kasus positif dan kematian COVID-19 belum turun drastis. Meski pasiennya dinyatakan sembuh, juga bertambah, total penambahan kasus positif 19 dari 3 sampai 9 Agustus mencapai 223.940 kasus. Jumlah itu turun dibandingkan 7 hari sebelumnya, 27 Juli hingga 2 Agustus yang mencapai 268.067 kasus. Jumlah tes swab PCR maupun antigen yang minim dalam 6 hari terakhir. Selain itu, tambahan kasus positif juga belum ditekan sampai 10.000 per hari. Kasus kematian mulai menurun pada PPKM kali ini, sepanjang 3 hingga 9 Agustus. Total kematian COVID sebanyak 11.280.000. Jumlah itu pun turun dibanding sepekan sebelumnya, 27 Juli hingga 2 Agustus, yang mencapai 12.525 kasus. Namun, kasus kematian COVID-19 masih terbilang tinggi lantaran kasus masih bertambah di atas 1.000 kasus dalam sepekan terakhir ini. Sementara kasus sembuh naik sepanjang 6 hari terakhir. Total pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh dari 3 Agustus hingga 9 Agustus mencapai 242.357. Namun jumlah itu masih lebih rendah dari 6 hari sebelumnya, 27 Juli hingga 2 Agustus, yang mencapai 334.444. Setidaknya ada 5 provinsi yang mengalami lonjakan kasus COVID varian tinggi, yakni Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Papua, Sumatera Barat, dan Riau. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4. Kebijakan ketat itu berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2021. Apa alasan pemerintah memperpanjang PPKM level 4? Untuk membahasnya kita telah tersambung dengan Diki Budiman, pakar epidemiologi Griffith University Australia. Ya, Pak Diki, terima kasih sudah bergabung di Berita 1. Saya ingin minta tanggapan dari Pak Diki, apakah sudah tepat kebijakan dari pemerintah untuk memperlakukan atau memperpanjang pemberlakuan PPKM darurat atau PPKM level 4 ini? Ya, tentu sangat tepat ya. Karena apa? Karena situasi memang sudah mulai terkendali, namun kita harus menjamin bahwa pengendalian ini nggak punya efek pingpong atau bola pingpong yang akan berbalik ya. Dan pengorbanan kita 1 bulan lebih ini jangan sampai sia-sia gitu. Dan ini yang antara lain ya ditujukan untuk perpanjangan ini. Tentu di tengah situasi ini kita juga harus melihat kelompok yang rawan di masyarakat secara sosial ekonomi, dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mensupport itu. Tapi dari data epidemiologi memang penambahan masa ini memang diperlukan karena terbukti bahwa PPKM darurat ini berhasil mencegah terjadinya skenario terburuk. Itu terbukti bahwa kasus kematian yang 5.000 ya, kemudian kasus yang lebih dari 250.000 atau hampir 500.000 tidak terjadi. Tapi bahwa PPKM darurat ini berhasil menemukan kasus infeksi yang banyak juga belum, karena ada potensi hilang kasus yang tidak terdeteksi 1 juta yang saya hitung ya dalam masa PPKM darurat ini, yang artinya itu juga masih berpotensi menyebarkan virus. Nah, oleh karena itulah masa perpanjangan ini, dan mudah-mudahan memang bisa kita jadikan akhir dari perpanjangan ini, kita pastikan ada 3 hal yang diperkuat, yaitu 3T, 5M, dan vaksinasi. Nah, ini yang akan menjadi strategi berkelanjutan. Oke, Pak Diki, ini kan di beberapa daerah seperti di DKI Jakarta angka positivity rate-nya sudah turun, kemudian bornya juga sudah turun, begitu. Apakah tidak lebih baik jika PPKM level 4 ini diturunkan saja menjadi level 3 begitu? Mungkin nggak seperti itu, Pak? Mungkin ya setelah ini, tapi itulah sebabnya kenapa kita harus melihat indikator awal, indikator akhir. Apa yang menjadi kunci di indikator awal itu di test positivity rate, sudah betul itu. Jadi harus ada penurunan setidaknya dalam 2 minggu tuh nurun trennya, dan bukan naik turun ya, tapi nurun. Kemudian di indikator akhir itulah kenapa sangat penting ada indikator kematian, dan apalagi nggak boleh dihapuskan ya, karena kalau dihapuskan
kita nggak bisa melihat performa pengendalian pandemi ini secara komprehensif, secara utuh. Karena indikator kematian itulah yang akan memberi pesan penting seberapa parah, seberapa serius kondisi pandemi di satu wilayah. Nah, dari situasi ini sebetulnya baik Jakarta termasuk yang cakupan vaksinasi maupun performa 3T-nya jauh lebih baik dari daerah lain, tapi angka kematian masih relatif tinggi, yang artinya situasi masih cukup serius. Sehingga pelonggaran memang bisa kita lakukan dalam tahap berikutnya, tapi secara bertahap dengan memastikan tadi 3T, 5M dan vaksinasi ini berjalan beriringan dan kuat. Ya, tapi untuk parameternya seperti apa Pak? Karena kalau kita lihat sekarang beberapa daerah yang tadi saya katakan sudah turun seperti di DKI Jakarta begitu. Nah, parameter agar memang benar-benar bisa turun untuk level PPKM-nya sebatas apa? Jadi misalnya tes positivity rate, kalau di target di bawah 10% mungkin berat ya, tapi kalau Jakarta mungkin insya Allah sudah bisa mencapai itu. Tapi secara umum setidaknya dalam pandangan saya untuk konteks Jawa Bali setidaknya 2 minggu berturut-turut tes positivity rate-nya itu menurun. Nah, ke arah misalnya kalau bisa ya di bawah, sudah di belasan persen lah ya. Dan itu jangan sampai naik turun, tapi namanya menurun, tren menurun tuh ya trennya menurun, bukan turun terus naik lagi turun. Nah itu nggak jadi itu kalau gitu. Nah tapi ini namanya turun. Nah itu tes positivity rate. Kemudian juga dari sisi walaupun angka kasus harian masih diperdebatkan ya karena di tengah tes positivity rate yang tapi tetap bisa kita jadi rujukan bahwa ada penurunan sekali lagi 2 minggu tetap jadi patokan. Gitu. Kenapa harus dilihat per 2 minggu? Karena kita tahu ada keterbatasan data kita sehingga rata itu akan menjadi lebih kuat gitu. Dan di indikator akhir kita lihat juga bagaimana penurunan bor ya. Bor ini juga bukan hanya bor semata tetapi lihat hunian ICU-nya, lihat penggunaan ventilator ya dan kemudian juga angka kematian. Nah, ini semuanya tuh harus sama, selaras semuanya trennya menurun dalam 2 minggu terakhir. Itu sebetulnya yang harus tidak terlalu banyak memang datanya, tapi relatif menantang. Oke, nah kalau misalnya dalam 2 pekan ke depan ini memang angka positivity rate, angka bor dan juga angka kematiannya ini menurun begitu Pak atau stabil ya, tidak terjadi peningkatan lagi, kira-kira pelonggarannya seperti apa menurut Anda? Nah pelonggarannya kita misalnya masuk level 3 ya, nanti tentu setiap daerah tentu berbeda. Nah pelonggaran yang dimaksud di sini adalah harusnya mengacu pada bahwa yang dilonggarkan lebih pada aktivitas yang esensial terlebih dahulu. Dan kalau bicara esensial itu sebetulnya sekolah itu yang paling utama gitu. Jadi jangan sampai salah kaprah. Mall dibuka, sekolah belakangan, itu salah kaprah, itu tidak berbasis sains ya. Jadi pendekatan secara universal strategi pandemi ini sekolah itu paling terakhir ditutup kalau situasi pandemi memburuk dan paling awal dibuka kalau situasi membaik. Nah ini yang harus jadi ukuran. Kemudian setelah itu boleh yang lain yang esensial ya ekonomi dan lain sebagainya. Tapi ini harus bertahap dalam artian kapasitasnya ya tidak langsung di bawah hanya misalnya mau 75% lebih dahulu atau 50% ya ini tergantung kapasitas atau masalah pertimbangan masing-masing daerah. Tapi yang harus dipegang adalah di sisi membatasi mobilitas, interaksi dan kapasitas ini menjadi tetap acuannya ya untuk aktivitas yang melibatkan publik ya. Ini yang harus menjadi pertimbangannya. Oke, Pak Diki, ini yang menarik ada data yang mengatakan bahwa memang tingkat positivity rate-nya di urban atau di kota ini memang turun, tapi di pemukiman dia bergeser ke pemukiman, justru di pemukiman di pinggir-pinggiran kota-kota besar justru meningkat begitu. Nah, ini menurut Anda apa yang salah? Ya, ini memang fenomena yang saat ini terjadi di setiap kota atau negara yang sudah mengalami masa krisisnya. Nah, ketika di kota itu atau urban area itu sudah terlewati masa krisis atau sedang menuju ke arah pelandaian. Nah, orang-orang ini kan banyak yang ya kita harus akui di Indonesia dalam konteks saat PPKM ini banyak yang di PHK, banyak yang pulang kampung. Nah, ini
pulang kampung itu juga membawa virus, dan saat ini ya pergerakan khusus Jawa, Bali, Madura ini memang di kota-kotanya menurun, tapi di pedesaan bahkan data yang saya dapat ini 10 kali lipat angka kematiannya ya di desa-desa. Nah di pedesaan dan ini adalah tren yang memang maksudnya sudah kita bisa prediksi dari awal karena kenapa? Karena pergerakan orang di kota ini yang banyak ke desa, dan ini terjadi di India juga, sama di China juga seperti itu. Jadi karena memang ketika diberlakukan pembatasan lockdown kalau di India, ya banyak orang yang akhirnya karena banyak pekerja informal dia pulang ke kampungnya, dan sekali lagi inilah yang membuat atau menginisiasi jadi trigger terjadinya kasus di daerah. Nah masalahnya di kampung dan di pedesaan ini kapasitas 3T-nya minim, SDM juga minim, fasilitas kesehatan minim. Nah, ini yang membuat akhirnya terjadi lonjakan kematian. Karena apa? Karena kalau bicara status ekonomi, sosial, demografi, termasuk gizi, termasuk juga vaksinasi secara umum, ya kan masih jauh daerah. Nah, ini yang membuat mereka menjadi semakin rawan. Dan hal yang serupa ini yang akan terjadi nanti polanya di luar Jawa. Nah ini yang harus menjadi pelajaran ya buat daerah-daerah di luar Jawa. Ya, kira-kira saran dari Anda harusnya seperti apa pemerintah mengendalikan atau lebih meminimalisir interaksi di daerah pemukiman, dan mungkin belajar juga dari India yang mereka bisa dikatakan berhasil lah menekan angka kasus positif COVID-19 ini. Saran Anda seperti apa kira-kira kepada pemerintah? Ini saran yang sudah saya sampaikan sejak awal pandemi ya, di akhir Maret 2020, beberapa kali saya sampaikan, termasuk terakhir saya sampaikan ke Pak Luhut ya di bulan Februari 2021. Yaitu apa? Mendirikan, untuk konteks Indonesia kita harus punya klinik ya, klinik demam atau apapun lah namanya. Karena inilah satu strategi yang sebetulnya juga berhasil di beberapa pengendalian, termasuk dalam masa pandemi ini dilakukan. Bahkan di Australia sendiri ada dia klinik demam. Di luar rumah sakit, di luar puskesmas pembantu, itu ada tenda darurat di mana yang 24 jam bahkan dia ada, dan di situ tidak mesti oleh dokter, tidak mesti, karena di pedalaman ya bisa saja hanya tenaga kesehatan dibantu kader. Nah, apa fungsinya? Ini selain memberikan informasi, tempat bertanya bagi penduduk, termasuk juga dengan peralatan yang terbatas, mereka memiliki checklist ya, bahwa ini gejalanya ini, kemudian pemeriksaan standar. Akhirnya ya udah nggak mesti testing. Saya sampaikan yang penting lakukan isolasi karantina. Nah ini yang penting, karena dalam bicara pengendalian pandemi COVID-19, isolasi karantina itulah kunci memutus mata rantai penularan. Nah ini yang harus ada sebetulnya, termasuk visitasinya nanti ke rumah-rumah. Ya, baik Pak Diki, terima kasih banyak sudah memberikan penjelasan dan juga masukannya kepada pemerintah. Mudah-mudahan ada solusi yang lebih tepat lagi agar memang kasus COVID-19 di Indonesia ini bisa benar-benar mereda dan ekonomi kembali pulih. Terima kasih Pak Diki. Amin. Ya pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda.